Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Biarlah kita semua bersuka cita di pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudara yang mungkin juga dalam keberadaan tubuh yang masih lemah, kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita dan memberi kita selalu sukacita, walaupun dalam keberadaan tubuh yang lemah. Pagi ini saya mengajak Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat Sejahtera untuk kembali mengambil waktu kita bersaat teduh menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi yang indah, pagi yang cerah, kami semua bersyukur kepadamu. Karena kasih setia Tuhanlah kami semua dapat menikmati hari yang baru ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas dan perjalanan hidup kami di hari ini, Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di saat kami ingin mendalami firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8 ayat 4-8 dan penekanannya pada ayat ke-4. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ibu Bapak, Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, sesuai dengan amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, saudara-saudara Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang baru saja kita baca dalam Kisah Para Rasul, sudah jelas judulnya. Kisah berarti cerita tentang sebuah sejarah perjalanan para murid atau para rasul kemudian hari pada saat turunnya Roh Kudus. Ketika murid-murid diperlengkapi dengan Roh Kudus, maka mereka pun tersebar. Buat apa? Untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, kata Injil berasal dari kata Euangelion yang artinya kabar sukacita atau kabar baik, di mana murid-murid atau para rasul menyampaikan. Kalau kita lihat latar belakang mereka, tentu kita terkadang bisa memahami atau mungkin juga kita tidak percaya bagaimana para murid bisa memberitakan Injil, bagaimana mereka bisa berani. Ibu Bapak Saudara-saudara, semua itu terjadi karena Roh Kudus telah hadir dalam diri mereka. Karena mereka sudah mendapat kekuatan roh dalam bentuk lidah-lidah api. Lidah adalah sebuah alat komunikasi di mana mereka mampu menyampaikan kabar sukacita tanpa ada rasa takut dan bukan mencari kepentingan. Karena semua itu berdasarkan Roh Kudus yang berbicara. Mereka mendengar, mereka menyampaikan semuanya dengan tuntunan Roh Kudus. Dan api sebagai simbol penyucian terhadap tubuh mereka, bahkan ucapan atau lidah mereka. Sehingga semuanya yang mereka beritakan adalah berita tentang kebenaran, kebaikan dari Tuhan. Kita bisa lihat perjalanan waktu. Roh Kuduslah yang memampukan para murid, Roh Kudus yang memampukan para rasul dengan wibawa ilahi menyampaikan Injil, kabar sukacita, kabar baik di seluruh bumi. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana gereja Tuhan bisa tumbuh berdasarkan rancangan Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, gereja hadir di masa kini merupakan bagian dari sebuah perjalanan gereja masa lalu. Jangan kita lupakan sejarah itu, karena semuanya ada dalam satu keyakinan. Gereja Tuhan ada sampai hari ini, bahkan sampai akan datang, karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah dihadirkan. Mari saudara, kita semua adalah gereja Tuhan.
individu atau pribadi-pribadi itu adalah gereja Tuhan yang diutus untuk menjadi duta-duta Kristus, memberitakan Injil ke segala makhluk. Dan tugas itu dipercayakan buat kita semua. Mari kita menjalani tugas kita, mari kita bersaksi tentang nama Yesus. Mari kita memberitakan kabar sukacita, kabar baik, di mana Yesus adalah Tuhan. Dan kita pasti dipenuhi dengan Roh Kudus, dan orang yang mendengar akan memuji nama Tuhan. Selamat bekerja, selamat menjalani tugas panggilan kita masing-masing sebagai duta-duta Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, Jemaat Sejahtera Sektor Pelayanan 3, keluarga Ibu Paula Manfe, dan keluarga Ibu Dinar Silitonga. Diberkatilah keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk saudari Regita Mediawati Tarigan dan saudara George Michael Low Junior Ginting. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah juga hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor pelayanan 3, Bapak Boy Kainama, Bapak Ludwig Dondo Kambe Irot, Ibu Yuli Sutrisno, Ibu Elizabeth Magdalena Sri Astuti. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor gereja, Koster. Tuhan berkati keamanan pribadi-pribadi yang Tuhan sudah berkati mereka berkarya demi nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPB dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode selaku pimpinan, diberkatilah pelayanan karya kerja, bahkan juga keluarga mereka. Semua unsur yang ada di dalam Majelis Sinode, Tuhan Yesus berkati. Inilah doa kami di pagi hari ini Bapa Surgawi. Kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.